Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal P3K keperawatan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di rumah sakit karena fraktur mandibula akibat jatuh dari motor. Pasien mengeluh tidak bisa makan dan minum. Pasien tampak lemas dan keadaan umum baik. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadi 78 kali per menit, nafas 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Pasien mengatakan nyeri pada bekas pos operasi. Hasil pemeriksaan Hb 10 gram per desiliter dan nilai leukosit adalah 5.500 international unit ya ini. Tindakan kolaboratif yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Pemberian diet lunak, B. Pemberian terapi analgetik, C. Pemberian terapi antibiotik, D. Pemasangan nasogastric tube, atau E. Pemasangan oropharyngeal tube. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang C, pemasangan nasogastric tube. Jadi, tindakan kolaboratif yang tepat pada kasus di atas yaitu pemasangan NGT yang D. Kenapa? Karena pasien mengalami fraktur mandibula sehingga pasien tidak dapat makan dan minum. Di sini kan ada pasien mengeluh tidak bisa makan dan minum ya. Kalau misalnya ada pemberian analgetik ya. Di sini pasien mengatakan nyeri, tapi ini data nyerinya itu tidak detail ya. Kalau nyeri itu, diagnosa nyeri itu ada data skor nyeri ya, atau PQRST ya, data-data untuk nyerinya. Baik, kita ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan terapi komplementer yang dianjurkan pada ibu hamil yang mendekati HPL, kecuali A. Aromaterapi, B. Terapi musik, C. Massage, D. Bekam, atau E. Hypnobreathing. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Terapi bekam. Kenapa? Karena terapi bekam tidak disarankan pada ibu hamil karena takutnya bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Jawabannya adalah yang D. Bekam kan kayak darahnya itu ditarik keluar ya, itu bisa menjadi apa tuh namanya kalau pintu masuk kuman ke dalam tubuh. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ICU dengan penurunan kesadaran dan gagal napas. GCS-nya 3. Hasil pemeriksaan fisik terlihat retraksi dada. Saturasi oksigen 85%, respirasi 33 kali per menit, tekanan darah 100/60 mmHg, dan nadi 112 kali per menit. Intervensi kolaboratif yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Pasang oksigen dengan non-rebreathing mask. Kemudian B. Pasang endotracheal tube. Atau C. Pasang nasopharyngeal tube. D. Pasang oropharyngeal tube. Atau E. Pasang bedside monitor. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Baik, di sini ada data yaitu penurunan kesadaran dan gagal napas. Jadi, tindakan kolaboratif yang harus kita lakukan adalah pemasangan endotracheal tube. Jadi pada kasus pasien yang mengalami penurunan kesadaran, di sini GCS-nya 3 ya, atau koma, dan gagal napas, tampak retraksi dada, saturasi oksigennya juga 85, respirasinya 34 kali per menit. Ya, jadi kita harus memasang endotracheal tube atau ETT ya, di alat bantu nafas. Baik, kita ke soal berikutnya. Dalam preceptorship, jumlah peserta yang dibimbing maksimal berapa orang? Kira-kira berapa orang, teman-teman? A. 1-2 orang, B. 1-3 orang, C. 1-4 orang, D. 1-5 orang, atau E. 1-6 orang. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, jadi preceptorship melibatkan hubungan antara preseptor yang lebih berpengalaman dan berpendidikan dengan presepti yang masih baru atau memiliki pengalaman yang lebih rendah. Preseptor itu biasanya perawat sebagai preceptorship terhadap mahasiswa praktek atau disebutnya itu presepti. Jadi jumlah maksimal atau intervalnya ya peserta yang dibimbing dalam preceptorship adalah 1-4 orang. Jawabannya berarti yang C.
Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 26 tahun dengan anemia sedang, ya, Hb-nya itu 7 mg per desiliter. Direncanakan pemberian transfusi PRC 2 kantong. Dokter menginstruksikan pemberian 1 kantong per hari atau 350 cc. Habis dalam 4 jam. Berapa faktor tetes yang digunakan perawat untuk menghitung tetesan pemberian transfusi pada pasien tersebut? Wah, ini gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah, ya, karena ini merupakan blood set, ya, atau pemberian transfusi, maka faktor tetesnya adalah 15 tetes per menit, ya. 15 tetes. Nah, ini dia untuk faktor-faktor tetesan infus yang lainnya. Ada makroset untuk dewasa yaitu 20 TPM. Kemudian mikroset anak-anak itu adalah 60 TPM dan blood set atau transfusi darah yaitu adalah 15 TPM. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bagi yang mau ikut bimbel, teman-teman bisa menghubungin ini ya, nomor di bawah yaitu Mas Leo. Insya Allah bimbelnya akan dilaksanakan dimulai di bulan Juni ya. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.